Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Riansari, NIM 64201135. Saya dari kelas 64 6A06. Dosen pengampu saya bernama Ibu Revanis Novia Simboro, SPD MM. Di sini saya ingin menuntaskan tugas UTS untuk mata kuliah metode kuantitatif. Uji validitas dan uji reabilitas. Uji reabilitas data. Uji reabilitas merupakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan serta keakuratan dan kesetaraan alat dalam pengungkapan gejala tertentu pada waktu yang berbeda. Instrumen dapat dikatakan reliable jika dapat digunakan untuk mengukur variabel yang berulang kali dan dapat menghasilkan data yang sama atau hanya sedikit bervariasi. Uji validitas kesahihan data. Instrumen tersebut dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau mengukur apa yang diinginkan dengan tepat. Pengujian validitas instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikasi 0,05. Dengan rumus korelasi produk momen person, instrumen bisa dikatakan valid mempunyai nilai R hitung lebih dari R tabel dengan tingkat signifikasi korelasi di bawah A sama dengan 0,05. Santoso 2004 dengan rumus uji validitas. Instrumen bisa dikatakan valid mempunyai nilai R hitung lebih dari R tabel dengan tingkat signifikasi korelasi di bawah alfa sama dengan 0,05 dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kita kuadratkan, di mana R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan banyaknya sampel, X sama dengan skor item X, Y skor item Y. Contoh kasus, Ibu Cindy meneliti pada industri tekstil di Karawang dengan jumlah sampel 30 responden dengan instrumen yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan perusahaan terhadap ketersediaan produk dianggap A. Sangat penting, disingkat dengan SP. B. Penting, disingkat P. C. Kurang tepat, dapat disingkat dengan KP. Yang D. Tidak penting, disingkat dengan TP. Selanjutnya ada uji validitas menggunakan SPSS. Di sini ada tabulasi data dengan total 30 responden. Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS. Di sini kita copy atau input data dari Excel ke SPSS. Kita pindahkan di data view. Selanjutnya tampak di layar tampilan Windows Reliability Analysis. Selanjutnya isikan data indikator ke dalam kotak item dan pilih model alpha. Selanjutnya muncul hasil output dari uji validitas, yaitu correlation. Selanjutnya uji reabilitas menggunakan SPSS. Selanjutnya klik analyze. Di situ ada beberapa pilihan. Kita klik scale. Di samping scale ada pilihan. Di situ kita pilih reliability analyze. Selanjutnya bisa kita lihat hasil output dari uji reliabilitas. Dengan kita simpulkan crown batch alpha sebesar 752. Uji validitas secara manual. Selanjutnya diketahui rumus uji validitas secara manual yaitu RXY sama dengan
N dikali XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan kuadrat M sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan, lalu dikali lagi dengan M sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan, dan dapat dijabarkan dengan R terhitung 1, yaitu 50,310 dikurang 129 dikali 386 dibagi dengan kuadrat 16,950 dikurang 16,641 dikali 150,960 dikurang 148,996, dan hasilnya 50,310 kurang 49,794 dibagi dengan akar 309 dikali 1964 sama dengan 516 dibagi akar 606,876 sama dengan 516 dibagi 779,002, dan hasil dari R terhitung 1 yaitu 0,662. Selanjutnya untuk yang R terhitung 2, 5,310 dikurang 49,408 dibagi dengan akar 416 dikali 1964 didapat hasilnya 902 per akar 817,024, dan didapat hasilnya 902 per 903,894, dan hasil dari R terhitung 2 didapat 0,997. Dan untuk yang R terhitung ketiga, 50,490 dikurang 49794 per akar 309 dikali 1964 didapat 696 per akar 606,876 didapat 696 per 779,022, dan hasil dari R terhitung 3 0,893. Uji reliabilitas secara manual. R11 sama dengan K dibagi K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma alfa B kuadrat dibagi alfa T sama dengan 3 dibagi 3 dikurang 1 dikali 1 dikurang 5,948 dibagi 395 sama dengan 0,369. Jadi hasil dari perhitungan manual uji reliabilitas adalah 0,369 atau tidak reliable. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi